Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian, khatib sebelum memulai khutbahnya, khatib mengajak semua jamaah kaum muslimin yang hadir di hari ini di tempat yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga menjauhi apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang harus kita syukuri yaitu seorang pasangan dikaruniai anak ataupun keturunan, dan ini adalah merupakan nikmat yang amat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Asy-Syura ayat yang ke-49 bahwa Allah menghendaki anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Kata Allah, milik Allah lah semua kerajaan yang ada di langit dan juga kerajaan yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang di bumi ataupun di langit sesuai kehendaknya. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak-anak perempuan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak laki-laki bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pula. Ma'asyiral muslimin, ini adalah nikmat yang amat luar biasa bagi jamaah sekalian yang sudah dikaruniakan anak, maka jagalah. Ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi sebagian orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan putra, karuniakan putri, anak keturunan, tapi sebagian kaum muslimin menyia-nyiakannya. Dijadikan anak sebagai bahan untuk mencari uang. Kita lihat sebagian orang menjadikan anak sebagai alat untuk meminta-minta. Tujuannya adalah orang-orang yang lewat iba, orang-orang yang lewat bisa memberi. Dahulu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam usianya sudah mulai menua, tapi belum pernah ataupun belum diberikan dan juga dikaruniai seorang anak. Sampai-sampai Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Rabbi habli minas shalihin. Ya Rabb, karuniakanlah untukku keturunan-keturunan yang saleh. Dan juga kita semuanya ingat bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau sudah tua, sudah tumbuh uban. Beliau belum dikaruniai anak pula.
Dan senantiasa Nabiullah Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah letih, tidak pernah lelah meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya keturunan. Dan doa Nabiullah Zakaria alaihi salam pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Di sanalah Nabiullah Zakaria senantiasa meminta Rabbnya. Apa yang diminta? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik-baik dari sisimu. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar doa-doa. Seyogianya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan hendaklah dia jaga. Itu adalah amanah. Dan bagi orang-orang yang sampai detik ini belum diberikan keturunan, menjadilah seperti Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Zakaria yang senantiasa meminta doa, meminta keturunan tanpa letih dan tanpa lelah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, anak keturunan adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, memberikan peringatan supaya kita semuanya tidak menyia-nyiakan amanah. Amanah apapun, berupa harta, terlebih lagi amanah keturunan, ataupun amanah jabatan misalkan. Tidak boleh kita semuanya menyia-nyiakan dan mengkhianati amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul." Wahai orang-orang yang beriman, jangan hianati Allah dan juga jangan hianati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan juga janganlah sekali-kali kalian berkhianat terhadap amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ini sifatnya umum. Apapun amanah yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, jaga. Tidak boleh untuk dikhianati. Orang yang diberikan kekuasaan, hendaknya dia amanah. Orang yang diberikan jabatan, hendaknya dia amanah. Orang yang dijadikan seorang pengajar, maka hendaknya dia amanah. Dan juga kita sebagai orang tua yang sudah diberikan istri ataupun anak, maka hendaknya kita berlaku amanah dan juga tidak mengkhianatinya. Karena ingat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masing-masing kita semuanya nanti benar-benar akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergeser sedikit dari kaki kita sampai semuanya ditanya apa yang kita miliki, apa yang kita diberikan amanah di atasnya. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian wahai umat manusia adalah seorang pemimpin. Wal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan para pemimpin, para imam-imam yang berkuasa atas manusia, dia adalah pemimpin dan suatu saat nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang laki-laki, seorang suami, dia juga adalah pemimpin yang memimpin keluarganya dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kita semuanya laki-laki, seorang bapak memiliki anak, memiliki istri, maka waspada dan juga hati-hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika istri kita tidak melaksanakan sholat, maka nanti kita akan ditanya. Ketika istri kita keluar dari rumah tanpa mengenakan hijab, tanpa menggunakan penutup aurat, maka nanti di yaumul qiyamah, kita selaku kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban. Begitupun anak-anak kita, ketika mereka semuanya tidak melaksanakan sholat, tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal agama, maka siapa yang akan ditanya? Kita sebagai orang tua. Kemudian kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi. Begitupun perempuan, dia adalah pemimpin untuk keluarga suaminya dan juga untuk anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pantaslah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada kita supaya menjaga anak-anak kita semuanya, bukan menjaga dengan cara memberikan wawasan duniawi ataupun pekerjaan,
tetapi lebih dari itu, kita mengajarkan anak-anak kita agama, ajarkan sholat, ajarkan untuk mengaji. Ibnu Abbas mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Wahai umat manusia, ajarkan anak-anak kalian agar mereka berilmu, dan juga ajarkanlah adab-adab kepada mereka. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia dari anak yang mulia, beliau mengatakan, "Adib ibnak fa innaka mas'ulun an waladik." Berikanlah pengajaran berupa adab kepada anak-anakmu, maka sesungguhnya nanti di yaumul qiyamah engkau akan ditanya tentang anakmu. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang hadir pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan di dalam Al-Qur'an lebih spesifik kepada anak-anak kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah memberikan wasiat terhadap kalian tentang anak-anak kalian. Jadi bagi kita semuanya yang sudah memiliki anak, maka hendaknya kita menjaga anak-anak kita. Di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mampu menjawab atas tanggungan dan juga kepemimpinan kita terhadap istri dan anak kita. Yang pertama adalah mengajarkan anak kita tentang tauhid, mengajarkan siapa yang telah menciptakan dia, siapakah yang telah memberikan rizki dan juga kehidupan kepada dia, yaitu kepada anak-anak kita. Ingat, Luqman Al-Hakim bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi beliau perkataannya, wasiatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman. Bahkan suratnya sendiri dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Luqman. Luqman Al-Hakim mewasiatkan kepada anaknya, wa iz qala Luqmanu libnih wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasehatinya. Apa nasihat beliau kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesuatu sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian kata Luqman, innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabiullah Ya'qub ketika hendak meninggal dunia, beliau berwasiat kepada anak-anaknya bukan untuk meninggalkan harta kekayaan, bukan untuk meninggalkan harta yang banyak, tetapi beliau mewasiatkan tentang masalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut?" Apakah kalian dahulu menyaksikan ketika kematian menghampiri Ya'qub alaihi salam? Idh qala li bani, pada waktu itu dia berkata kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Apakah kalian akan menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah akan menyembah selain Allah? Lalu apa ataupun jawaban anak-anak Ya'qub alaihi salam? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan, dan ini sesuai dengan pendidikan yang ditanamkan oleh Ya'qub. Mereka berkata, kami akan menyembah Tuhanmu dan akan menyembah Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, kemudian Ishak, yaitu Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kami benar-benar akan berserah diri kepadanya. Dikarenakan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak ketika dilahirkan dia dalam posisi suci, bersih dari yang namanya dosa. Nabi SAW mengatakan,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tua ke muka bumi, dia lahir di atas fitrah, yaitu di atas tauhid, di atas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa ketika sudah lahir kemudian ada yang menjadi orang maksiat ataupun menjadi orang yang fajir, menjadi orang Nasrani? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Wa au yunassirani, atau menjadikan dia seorang Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan dia seorang Majusi. Dan inilah pentingnya pendidikan. Ketika kita memasukkan anak kita, lihat sekolahnya, lihat kurikulumnya, apakah diajarkan Al-Quran, apakah diajarkan As-Sunnah. Jangan sampai nanti kita menitipkan ke sebuah lembaga pendidikan yang mana anak kita disesatkan, anak kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, anak kita dijauhkan dari agamanya. Waliyadzubillah. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengajarkan dan mengenalkan anak-anak kita terhadap tauhid, perintahkan anak-anak kita untuk melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kita sebagai kepala rumah tangga. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, istrimu dan juga anak-anakmu. Wastabir 'alaiha, dan juga bersabar untuk melaksanakan salat tersebut. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang ketiga, memilihkan teman yang baik untuk anak-anak kita, karena nanti anak kita akan tumbuh sesuai dengan pertemanannya. Dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang baik, pasti dia akan menjadi baik. Dan sebaliknya, ketika seseorang ataupun ketika anak kita berteman, bergaul dengan orang-orang buruk, maka dia pun akan menjadi buruk. Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalidihi. Seseorang itu bergantung dengan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak hal-hal yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita mengenalkan mereka terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat, karena salat ini adalah barometer seseorang baik ataupun buruk, dan juga barometer nanti di yaumul qiyamah amalan seseorang diterima ataupun tidak. Karena Nabi SAW mengatakan amalan yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Barang siapa yang salatnya bagus, maka amal yang lain akan ikut bagus, dan apabila salatnya rusak, maka amal yang lainnya akan rusak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan dan juga menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita semuanya, berupa putra-putri kita, keturunan kita, dan juga amanah-amanah yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah.